Halo guys, welcome to my channel. Di video kali ini saya mau bahas tentang sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lezat nih. Jarang-jarang kan ada makanan yang bukan hanya enak tapi bisa untuk pelindung gigi. Dan sesuai dengan judul, buat kalian yang pecinta keju termasuk saya sendiri, kalian harus berbahagia. Kenapa? Karena ternyata keju ini bisa mencegah gigi berlubang. Kok bisa? Mari kita bahas. Gigi berlubang sebenarnya terjadi karena adanya interaksi antara bakteri dengan gigi kita. Bakteri di dalam plak dan rongga mulut itu mengubah kandungan gula menjadi asam, sehingga asam inilah yang melarutkan mineral pada lapisan gigi, sehingga terbentuklah lubang pada gigi. Jadi salah satu faktor kenapa gigi bisa berlubang yaitu karena pH rongga mulut dan plaknya yang rendah, yaitu di bawah 5,5 yang berarti suasana asam, makanya mineral pada gigi itu bisa larut. Ternyata keju mengandung komponen bioaktif yang disebut sebagai casein phosphopeptides atau CPP yang sangat tinggi. CPP ini bisa menaikkan kadar kalsium dan fosfat di dalam plak sehingga pH plak menjadi naik dan keasaman berkurang, yang mana berarti mineral tidak bisa larut sehingga lubang tidak terbentuk pada gigi. CPP ini juga bisa merangsang produksi air ludah sehingga bisa menyeimbangkan kadar pH di dalam rongga mulut dan juga menunjang self cleansing. Kemampuan lain dari CPP ini juga bisa menguatkan lapisan gigi, mengurangi kolonisasi bakteri, bisa menghambat pertumbuhan bakteri, serta mengurangi pembentukan plak itu sendiri. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, itu menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi 10 gram keju cheddar bisa meningkatkan pH air ludah. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh FKG Unpad juga menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi keju brie itu juga bisa meningkatkan pH air ludah. Yang ketiga, berdasarkan Jurnal Kesehatan Masyarakat tahun 2019 juga menunjukkan bahwa pengolesan CPP yang tentunya bersumber dari keju itu pada lapisan gigi selama 10 hari bisa meningkatkan kekerasan lapisan gigi itu sebesar 28,36%. Jadi ada nih jurnal yang menyatakan bahwa somehow kalsium yang terdapat di dalam dairy product terutama keju itu seperti memiliki fitur yang berbeda. Jadi kalsium di dalam keju ini bisa meningkatkan atau mempengaruhi jumlah kalsium di dalam plak. Sedangkan yang berasal dari makanan lain itu tidak bisa, baik itu pasta, ikan, daging, dan sebagainya, itu tidak bisa mempengaruhi kadar kalsium di dalam plak. Karena banyaknya benefit dari keju ini, maka disarankan agar kita mengkonsumsi 10-15 gram keju itu setiap makan. Boleh dimasak ke dalam makanan ataupun dimakan sebagai hidangan penutup. Dengan jumlah sesedikit itu sudah bisa memprotek gigi kita. Plus sesedikit itu juga dianggap sebenarnya tidak terlalu berpengaruh kepada berat badan maupun kadar asupan kalori ataupun lemak seseorang. Di antara banyaknya keju yang paling sering dikonsumsi oleh orang Indonesia yaitu keju cheddar, parmesan, mozzarella, dan keju edam. Keju yang paling direkomendasikan adalah keju cheddar. Kenapa? Karena keju cheddar ini memiliki pH yang lebih tinggi, yaitu pada pH 5,9 berdasarkan data dari FDA atau Food and Drug Administration. Sedangkan kalau kayak parmesan itu pH-nya itu lebih rendah, lebih asam, yaitu di 5,2. Dan kalau mozzarella itu pH-nya di sekitar 4,7 sampai 5,5, dan kalau keju edam itu di pH 5,4.
Buat dokter gigi ataupun ibu-ibu di luar sana yang susah banget ngelarang pasien atau anaknya untuk jangan ini itu, misalnya jangan makan manis, jangan makan coklat, yang pastinya sangat susah atau bahkan enggak dilakukan atau enggak dituruti, boleh coba cara ini. Tentunya akan lebih mudah jika kita menyuruh mereka untuk mengkonsumsi lebih banyak keju saja. Sering-sering makan keju, walaupun ya makanan-makanan manis itu tetap harus dikurangin ataupun dibatasi. Nah, kalau tadi saya terus-menerus bahas tentang perlindungan terhadap gigi berlubang, sekarang saya mau bahas tentang perlindungan terhadap kulit kering dan sinar UV. Produknya sama-sama murah meriah dan pastinya mudah didapat, apalagi kalau bukan Scarlett Whitening. Kalian pasti tahu dong kalau saya tuh kerja di klinik seharian pasti kena AC di dalam ruangan. Belum lagi kalau malam mau tidur di kamar juga pasti kena AC lagi. Jadi kulit saya itu rentan banget jadi kering. Makanya kalau kayak kondisi saya itu harus wajib banget pakai lotion secara rutin supaya kulit tidak kering dan kusam. Dan sekarang saya lagi nyoba produk varian terbaru dari Scarlett Whitening yang varian Happy. Ada body serumnya dan ada body lotionnya. Setelah saya pakai beberapa hari, ternyata memang bagus banget untuk melembabkan kulit sesuai dengan iklan mereka yang mana bisa 3 kali melembabkan. Kandungannya ini selain bisa melembabkan kulit juga bisa mencerahkan dan bisa melindungi kulit kita dari sinar UV. Karena kandungannya itu ada glutathione, niacinamide, ada glycolic acid, dan ada titanium dioxide. Komen deh buat kalian segera cobain produk dari Scarlett Whitening ini supaya kulit kalian tidak kering dan tidak kusam. Rasain sendiri ya manfaatnya. Oke, mungkin sekian dulu video saya. Seperti biasa, semoga bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan. Ingat sering-sering makan keju supaya gigi kalian tidak mudah berlubang. Buat kalian yang punya ide atau pengen suggest konten yang berhubungan dengan gigi, itu boleh komen di bawah. Ingat di like, share, dan subscribe ya guys. Good it, good life, bye-bye.